Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Zaki Akbar. NIM 25020101046. Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas terkait dengan tugas mind mapping, yakni pada sesi 1 terkait dengan pengantar statistika dan penyajian data. Kita mulai dari pengertiannya. Pengertian statistika, yakni ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk pengambilan keputusan. Lalu untuk pengertian dari statistik, yakni nilai atau hasil dari proses statistika itu sendiri. Jadi contohnya seperti rata-rata, presentase, koefisien korelasi. Untuk contoh pada statistik, yakni rata-rata rating aplikasi di Play Store sama dengan 4,3 bintang. Lalu selanjutnya ada jenis statistik, ada 2, yakni deskriptif, yaitu menggambarkan dan ringkas data tanpa menarik kesimpulan ke populasi. Biasanya menggunakan alat seperti median, modus, tabel distribusi, dan grafik. Untuk contoh pada IT, yakni menampilkan histogram distribusi jumlah bug per sprint dalam pengembangan software. Dan ada juga jenis statistika inferensial, yakni menarik kesimpulan dari sampel menjadi populasi menggunakan teori peluang. Metodenya biasanya yang digunakan yakni uji hipotesis, estimasi parameter, regresi, dan korelasi. Untuk contoh IT-nya, untuk menguji apakah algoritma sorting baru lebih cepat dari yang lama berdasarkan sampel benchmark. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk pengertiannya, populasi adalah keseluruhan objek atau subjek pengamatan, bisa terhingga maupun tak terhingga. Untuk contoh IT-nya, seluruh pengguna aktif aplikasi mobile banking di Indonesia. Untuk sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih secara representatif untuk diteliti. Untuk contoh IT-nya, 500 pengguna yang dipilih acak untuk survei kepuasan aplikasi. Lalu selanjutnya ada jenis data. Jenis data itu ada 3, yakni kualitatif, kuantitatif diskrit, dan kuantitatif yang bersifat kontinu. Untuk kualitatif, yakni data berbentuk kategori atau label, bukan angka yang dapat dijumlahkan. Untuk contoh IT-nya seperti jenis OS, mau Windows, Linux, atau Mac OS, dan juga bahasa pemrograman yang digunakan tim IT. Lalu untuk kuantitatif yang bersifat diskrit, yakni data angka hasil membilang, dalam kurung bulat, tidak bisa pecahan. Contoh pada IT yakni jumlah server aktif, jumlah baris kode, dan jumlah error per hari. Lalu ada kuantitatif yang bersifat kontinu, yakni data angka hasil pengukuran bisa bernilai pecahan. Contoh IT, waktu respons server atau MS, suhu CPU, lalu penggunaan RAM. Lalu selanjutnya ada skala pengukuran, yakni ada 4, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk nominal, yakni mengklasifikasikan objek tanpa urutan, hanya membedakan kategori. Contohnya pada IT,
jenis device seperti smartphone, tablet, laptop, atau PC. Ordinal yakni urutan atau peringkat, tetapi jarak antar nilai tidak terukur. Contoh IT-nya tingkat severity bug, mau di level low atau medium, high, lalu critical. Lalu ada interval. Interval itu adalah urutan jarak terukur tidak memiliki nol mutlak. Contoh IT-nya skor benchmark CPU. Tidak ada titik nol performa mutlak. Lalu selanjutnya ada rasio. Rasio itu ada urutan jarak terukur memiliki nol mutlak, artinya tidak ada. Contoh IT-nya kecepatan internet atau Mbps, ukuran file megabyte, kapasitas RAM gigabyte, 0 sama dengan tidak ada. Lalu selanjutnya ada penyajian data. Di sini ada jenis-jenis penyajian data. Ada tabel distribusi frekuensi, ada histogram, lalu poligon frekuensi, diagram batang, dan diagram lingkaran. Untuk tabel distribusi frekuensi yakni menyajikan data kelompok dalam kelas interval beserta frekuensinya. Untuk rumusnya, K sama dengan 1 plus 3,22 log N. Untuk K-nya itu, dia merupakan panjang kelas. Untuk contoh IT-nya, distribusi waktu loading halaman web dalam kelas 0-1 detik, 1-2 detik, 2-3 detik, dan seterusnya. Untuk histogram, yakni grafik batang untuk data berkelompok. Batang saling bersebelahan, tidak ada jarak. Contoh IT-nya yakni distribusi waktu eksekusi query database per interval waktu. Lalu ada poligon frekuensi, yakni grafik garis yang menghubungkan titik tengah setiap kelas pada histogram. Contoh IT-nya tren jumlah pengguna aktif harian dalam rentang waktu seminggu. Lalu ada diagram batang, yakni visualisasi data kategori menggunakan batang, tegak, atau mendatar. Contoh IT-nya yakni perbandingan jumlah open issue per repository di GitHub. Lalu berikutnya ada diagram lingkaran, yakni menunjukkan proporsi setiap kategori terhadap keseluruhan data. 100%. Contoh IT-nya proporsi browser yang digunakan pengunjung website seperti Chrome, Firefox, Safari, dan lain-lain. Untuk hubungan antar konsep, yakni statistika menghasilkan statistik. Populasi hubungannya dengan sampel. Sampel diambil dari populasi agar penelitian lebih efisien dan praktis. Jenis data yakni menentukan skala pengukuran, menentukan metode penyajian yang tepat. Statistika deskriptif menggunakan seluruh metode penyajian di atas sebagai alat analisisnya. Dan statistika inferensial melanjutkan dari hasil deskriptif untuk menarik kesimpulan terhadap populasi. Kita lanjut ke sesi 2. Untuk sesi 2 yakni ukuran pemusatan. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Mean adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Ukuran pemusatan yang paling umum digunakan. Rumus populasinya yakni MU sama dengan dalam kurung X1 plus X2 plus titik-titik plus XN dalam kurung
tutup kurung per N sama dengan sigma XI per N. Untuk data yang berkelompok yakni MU sama dengan sigma F dalam kurung FI kali XI per N. Untuk rumus sampel yakni ada X bar sama dengan sigma XI per M. Untuk data berkelompok yakni ada X bar sama dengan sigma dalam kurung FI kali XI per M. Lalu ada median. Median tuh yakni nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi dua bagian sama besar. Untuk rumus data tunggal yakni N ganjil sama dengan ME sama dengan X dalam kurung N plus 1 bagi 2. Lalu untuk N genap yakni ME sama dengan dalam kurung X N per 2 tambah X N per 2 plus 1 dibagi 2. Lalu untuk rumus data berkelompok yakni ME TB plus dalam kurung 1 per 2 N dikali N min dikurangi FK per FO dikali C. Ini untuk keterangannya, TB itu tepi bawah kelas median, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FO frekuensi kelas median, C panjang kelasnya. Lalu ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Satu data bisa tidak memiliki modus atau lebih dari satu. Untuk jenis modusnya yakni ada unimodus, hanya satu nilai yang paling sering. Ada bimodus, dua nilai dengan frekuensi sama-sama tertinggi. Ada trimodus, tiga nilai dengan frekuensi sama-sama tertinggi, tidak bisa sama dengan setiap nilai muncul hanya satu kali. Untuk rumus data berkelompok yakni MO sama dengan TB plus A per dalam kurung A plus B kali C. Untuk A-nya itu frekuensi kelas modus strip frekuensi kelas sebelumnya. Untuk B-nya itu frekuensi kelas modus strip frekuensi kelas sesudahnya. Kalau untuk C-nya itu panjang kelas. Untuk contoh pada IT yakni jenis error yang paling sering muncul di log sistem yakni seperti null pointer exception muncul 847 kali. Browser paling banyak digunakan oleh penggunaan platform Chrome 65% sesi. Jadi modus sama dengan Chrome. Lalu ada perbandingan dan kapan kita menggunakannya, yakni untuk MEAN digunakan saat data menyebar normal dan tidak ada outlier ekstrim. Untuk contohnya di IT yakni rata-rata CPU usage harian server yang stabil. Lalu untuk mediannya yakni digunakan saat outlier atau distribusi data tidak simetris atau menceng. Untuk contohnya di IT, median gaji developer atau ada CEO dengan gaji 100 kali lipat yang distorsi MEAN. Untuk modus digunakan saat data kategori atau ingin mengetahui nilai paling umum. Contoh pada IT-nya, fitur aplikasi yang paling sering digunakan pengguna atau untuk prioritas pengembangan. Untuk hubungan antar konsepnya yakni jika MEAN sama dengan median sama dengan modus yakni distribusi simetris. Jika MEAN lebih dari
Median lebih dari modus, yakni distribusi menceng kanan atau positive skewness. Jika mean kurang dari median, kurang dari modus, maka distribusi menceng kiri negatif skewness. Ukuran pemusatan adalah fondasi analisis statistik lanjutan, seperti penyebaran, regresi, dan inferensial. Dalam IT atau data science, mean dipakai di ML, loss function, median di data wrangling, modus di klasifikasi. Kita lanjut ke sesi 3. Baik, selanjutnya sesi 3 yakni membahas terkait dengan ukuran lokasi, kuartil, desil, dan persentil. Kita mulai dari kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian sama besar. Untuk rumus data berkelompok yakni Q1 sama dengan TB plus dalam kurung I kali N per 4 min FK per F0 kali C. Untuk IQR-nya atau hamparan yakni IQR sama dengan Q3 min Q1 yakni rentang 50% data bagian tengah. Untuk contohnya dalam IT yakni Q1 waktu loading halaman sama dengan 1,2 detik, yakni 25% halaman loading kurang lebih 1,2 detik. Untuk Q3-nya penggunaan RAM sama dengan 6 GB, yakni 75% sesi memori kurang dari 6 GB. IQR sama dengan 6 min 1,2 sama dengan 4,8 GB. Itu untuk rentang penggunaan RAM 50% penggunaan di tengah. Lalu kita lanjut, ada desil. Desil yakni nilai-nilai yang membagi data terurut menjadi 10 bagian sama besar. Untuk rumus data berkelompoknya yakni DI sama dengan TB plus dalam kurung I kali N per 10 min FK per F0 kali C. Untuk I-nya itu yakni sama dengan 1,2 seterusnya sampai dengan 9. Untuk prinsip sama dengan kuartil, pembagi menggunakan angka 10. Untuk contoh IT-nya, D9 dari waktu respon API sama dengan 450 ms, yakni 90% request selesai dalam kurang lebih 450 ms. Konsep ini dikenal sebagai P90 latency dalam monitoring SLA atau SLO sistem produksi. D1 gaji developer sama dengan 5 juta, yakni 10% tim mendapat gaji kurang dari 5 juta. Lalu kita lanjut ke persentil. Persentil yakni nilai-nilai yang membagi data terurut menjadi 100 bagian sama besar. Untuk rumus data berkelompoknya yakni PI sama dengan TB tambah dalam kurung I kali N per 100 min FK per F0 kali C. Untuk I-nya 1, 2 sampai 99. Untuk P25-nya sama dengan Q1, P50 sama dengan Q2 sama dengan median, P75 sama dengan Q3. Contoh IT-nya yakni P95 waktu loading sama dengan 800 ms menjadi SLA target 95%, penggunaan mengalami load kurang dari 800 ms. P99 latency database query sama dengan 1200 ms menjadi hanya 1%, query yang melebihi 1,2 detik. Persentil digunakan luas dalam APM application performance monitoring seperti Datadog, Grafana. Lalu ada interpretasi.
ukuran letak. Cara membacanya yakni nilai di persentil ke 90, artinya nilai tersebut lebih besar dari 90%. Data lainnya, semakin tinggi persentil, semakin besar posisi nilai dalam distribusi. Box plot yakni representasi visual dari Q1, Q2, Q3, min dan minimal dan maksimal. Outlier terlihat sebagai titik di luar whisker. Contoh IT-nya, box plot waktu respons API membantu tim DevOps mengidentifikasi request bermasalah. Lalu untuk hubungan antar konsepnya, yakni hierarkinya persentil per 1% mencakup desil, per 10% mencakup kuartil, per 25%. Lalu Q2 sama dengan D5 sama dengan P50 sama dengan median. Yakni semua menunjuk ke nilai tengah distribusi. Untuk IQR dari kuartil digunakan di sesi 4 sebagai ukuran penyebaran atau hamparan. Ukuran lokasi melengkapi ukuran pemusatan. Tidak hanya pusat data, tapi posisi nilai spesifik. Dalam SRE atau DevOps, P50, P90, P95, P99 adalah metrik standar evaluasi performa layanan. Kita lanjut ke sesi 4. Yakni ada ukuran penyebaran. Kita langsung ke range. Range yakni selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Ukuran penyebaran paling sederhana. Rumusnya yakni range sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Untuk kelebihan dan kelemahannya, kelebihannya yakni sangat mudah dan cepat dihitung. Kekurangannya hanya memakai 2 nilai, tidak mempertimbangkan distribusi seluruh data, dan juga sangat sensitif terhadap outlier. Lalu contoh IT-nya, range waktu build aplikasi maksimum sama dengan 120 menit, minimum 45 menit, yakni range sama dengan 75 menit. Range penggunaan CPU 98%, min 12% sama dengan 86%, yakni variasi beban kerja sangat besar sepanjang hari. Lalu kita lanjut ke simpangan rata-rata, yakni rata-rata dari nilai absolut selisih setiap data dengan mean lebih akurat dari range karena memperhitungkan semua data. Untuk rumusnya yakni data tunggal SR sama dengan dalam kurung 1/n kali sigma XI min X bar. Untuk data kelompok yakni SR sama dengan dalam kurung 1/n kali sigma FI kali XI min X bar. Untuk contoh IT-nya yakni SR waktu deployment sama dengan 5 menit. Yakni rata-rata setiap deployment menyimpang 5 menit dari target 30 menit. SR kecil yakni proses deployment konsisten dan terprediksi. Lalu kita lanjut ke varian. Varians atau ragam yakni rata-rata kuadrat selisih setiap nilai dengan mean memberikan bobot lebih besar pada nilai yang jauh dari mean. Untuk rumus populasi yakni rata-rata populasi sama dengan dalam kurung 1/n kali sigma dalam kurung XI min MU kuadrat.
Lalu data kelompoknya, rata-rata populasi sama dengan dalam kurung 1/n kali sigma Fi kali Xi min X bar kuadrat. Untuk rumus sampelnya, yakni S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung Xi min X bar kuadrat per dalam kurung M min 1. Data kelompoknya yakni S kuadrat sama dengan sigma Fi dalam kurung Xi min X bar kuadrat dibagi dalam kurung N min 1. Untuk contoh IT-nya, varians latensi server besar, yakni performa fluktuatif tidak konsisten. Lalu varians mendekati 0, yakni sistem sangat stabil digunakan dalam anomali detection ML model. Kita lanjut ke simpangan baku. Simpangan baku ini yakni akar kuadrat dari varian satuan sama dengan data asli, lebih mudah diinterpretasikan. Rumus populasinya yakni rata-rata populasi sama dengan akar rata-rata populasi kuadrat sama dengan akar dalam kurung 1/n kali sigma dalam kurung Xi min Mu kuadrat. Lalu ada rumus sampel S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar sigma dalam kurung Xi min X bar kuadrat dibagi M dalam kurung M min 1. Lalu ada aturan empiris X bar kurang lebih 1 rata-rata populasi yakni 68% data. Itu dalam satu standar deviasi dari mean. Lalu ada X bar kurang lebih 2 rata-rata populasi yakni 95% data. Itu dalam 2 standar deviasi dari mean. Lalu ada X bar kurang lebih 3 rata-rata populasi menjadi 99,7% data. Itu dalam 3 standar deviasi dari mean. Untuk contoh IT-nya, SD waktu respons API sama dengan 80 ms, yakni alert sistem terpicu jika latensi lebih dari X bar plus 2 kali rata-rata populasi. Bisa dibilang anomali. Lalu ada SD kecil pada hasil benchmark, yakni benchmark dapat dipercaya dan konsisten. Lalu kita lanjut ke koefisien variasi atau CV dan relatif standar deviation atau RSD. Definisi yakni ukuran penyebaran relatif simpangan baku dibandingkan dengan mean. Dinyatakan dalam persen berguna untuk membandingkan variabilitas dua kelompok data yang berbeda satuan atau skala. Rumus CV yakni CV sama dengan dalam kurung simpangan baku per mean kali 100%. CV rendah atau kurang dari 15% yakni data homogen atau konsisten. CV tinggi atau lebih dari 30% yakni data sangat beragam atau tidak konsisten. Rumus RSD yakni persen RSD sama dengan dalam kurung SD per mean kali 100. Apabila RSD kecil, maka hasil pengukuran presisi tinggi dan dapat diandalkan. Apabila RSD besar, yakni data sangat bervariasi, perlu diinvestigasi lebih lanjut. Untuk contoh IT-nya, CV throughput jaringan, yakni server A sama dengan 5%, server B sama dengan 35%. Server A jauh lebih stabil,
dipilih untuk layanan kritis, misal seperti payment gateway. RASD benchmark prosesor sama dengan 2%, yakni maka benchmark sangat reliable dan konsisten. Lalu kita lanjut ke hamparan. Hamparan atau IQR dan simpangan kuartil atau SIR. Hamparan IQR sama dengan Q3 min Q1. Itu untuk rentang 50% data bagian tengah. Lalu lebih tahan terhadap outlier dibandingkan range penuh. Lalu ada simpangan kuartil SIR. SIR sama dengan dalam kurung Q3 min Q1 dibagi 2 sama dengan IQR per 2. Contoh IT-nya, IQR waktu eksekusi query sama dengan 200 ms, maka separuh data berada dalam rentang 200 ms. Untuk hubungan antar konsep dan interpretasi, yakni urutan kompleksitas. Selanjutnya untuk hubungan antar konsep dan interpretasi, yakni urutan kompleksitas, range lebih dari SR, lebih dari varian, lebih dari SD. Dalam kurung semakin kompleks semakin akurat. SD kuadrat sama dengan varian, yakni simpangan baku adalah akar dari varian, keduanya langsung berkaitan. CV digunakan saat membandingkan penyebaran data dengan satuan berbeda, misal MS versus GB. Hamparan atau IQR berasal dari kuartil sesi 3 dan digunakan untuk deteksi outlier. Penyebaran kecil, yakni mean lebih representatif. Penyebaran besar, mean kurang mewakili data. Dalam IT, SD, dan CV adalah standar emas dalam monitoring SLA, benchmarking, dan quality control. Kita lanjut ke sesi 5. Selanjutnya kita ke sesi 5, yakni membahas terkait dengan skewness dan kurtosis. Jadi skewness adalah ukuran yang menggambarkan tingkat ketidaksimetrisan distribusi data terhadap mean. Jadi untuk nilai SK lebih dari 0, maka menceng kanan. SK sama dengan 0 sama dengan simetris. SK kurang dari 0, maka menceng kiri. Untuk rumus Pearson, yakni SK1 sama dengan dalam kurung mean min modus dibagi standar deviasi. SK2 sama dengan 3 kali dalam kurung mean min median dibagi standar deviasi. Untuk yang SK2 ini lebih umum digunakan. Lalu untuk skewness positif, yakni ciri-cirinya mean lebih dari median, lebih dari modus. Ekor distribusi memanjang ke kanan. Puncak distribusi berada di sebelah kiri dari mean. Contoh IT-nya, distribusi waktu perbaikan bug. Mayoritas bug selesai dalam 1-2 hari. Namun ada beberapa bug sangat kompleks yang butuh berminggu-minggu. Maka ekor panjang ke kanan. Distribusi jumlah error per jam. Mayoritas jam bebas error, tapi saat rest ratusan error muncul. Lalu untuk ciri-ciri yang skewness negatif, yakni mean kurang dari median, kurang dari modus. Ekor distribusi memanjang ke kiri. Puncak distribusi berada di sebelah kanan dari mean. Contoh IT-nya, distribusi skor kepuasan penggunaan aplikasi. Mayoritas memberi nilai 8-10. Sedikit yang memberi nilai rendah, maka ekor panjang ke kiri. Distribusi uptime server, kebanyakan hari uptime 99
sampai dengan 100%. Ada sedikit hari dengan uptime sangat rendah. Lalu kita lanjut ke distribusi simetris. Yakni ciri-cirinya, mean sama dengan median sama dengan modus. Distribusi berbentuk lonceng sempurna atau bell curve atau distribusi normal. Data tersebar seimbang di kiri dan kanan mean. Contoh IT-nya distribusi waktu respon server yang dioptimalkan dengan baik. Mayoritas request selesai sekitar rata-rata misal 200 ms dengan sedikit yang jauh lebih cepat atau lambat. Distribusi skor tes kemampuan teknis tim developer yang merata. Lalu kita ke kurtosis. Kurtosis yakni ukuran yang menggambarkan tingkat keruncingan atau kegepengan puncak distribusi data dibandingkan dengan distribusi normal atau mesokurtik sebagai referensi. Rumus umumnya yakni dalam kurung N kali sigma dalam kurung XI min X bar pangkat 4 dibagi dalam kurung N-1 kali dalam kurung N-2 kali dalam kurung N-3 kali S pangkat 4. Excess kurtosis sama dengan kurtosis min 3. Excess K lebih dari 0, maka leptokurtik. Excess K sama dengan 0, maka mesokurtik. Excess K kurang dari 0, maka pletikurtik. Lalu kita lanjut ke leptokurtik atau bisa disebut kurtosis lebih dari 3. Yakni ciri-cirinya distribusi sangat runcing di puncak, ekor sangat tebal, data sangat terkonsentrasi di sekitar mean, tetapi juga banyak nilai ekstrim. Excess kurtosis lebih dari 0. Contoh IT-nya, distribusi jumlah error per jam sama dengan mayoritas jam normal atau 0 error. Namun ketika terjadi sistem crash, errornya bisa ribuan, maka ekor sangat tebal. Distribusi traffic jaringan sama dengan stabil di normal, tapi ada spike ekstrim saat event besar. Kita lanjut ke mesokurtik, yakni ciri-cirinya distribusi normal digunakan sebagai referensi standar perbandingan. Puncak tidak terlalu runcing, tidak terlalu gepeng, ekor sedang. Excess kurtosis sama dengan 0. Contoh IT-nya yakni waktu login pengguna terdistribusi normal, kebanyakan antara 1-3 detik dengan sangat sedikit yang sangat cepat, kurang dari 0,5 detik atau sangat lambat lebih dari 8 detik. Dasar bagi uji statistik parametrik atau uji T, ANOVA, regresi linier. Kita lanjut ke platikurtik. Platikurtik adalah ciri-cirinya yakni distribusi gepeng atau lebar di puncak, ekor sangat tipis atau sedikit outlier, nilai tersebar lebih merata, kurang terkonsentrasi di sekitar mean. Excess kurtosis kurang dari 0. Contoh IT-nya, waktu penggunaan fitur aplikasi tersebar merata sepanjang hari tanpa puncak jelas. Pengguna aktif secara konsisten di semua jam, maka distribusi datar atau gepeng. Distribusi penggunaan bandwidth yang merata tanpa jam sibuk ekstrim. Kita lanjut ke tabel ringkasan perbandingan. Sini ada jenis simetris atau normal, skewness-nya SK sama dengan 0, kurtosisnya K sama dengan 3 atau meso. Ciri utama yakni mean sama dengan median sama dengan modus atau bell curve atau sempurna. Lalu dimension kanan, skewness-nya SK lebih dari 0, kurtosisnya
nggak ada. Ciri utamanya yakni mean lebih dari median, lebih dari modus, maka ekor panjang ke kanan. Melenceng kiri, skewness-nya SK kurang dari 0, kurtosisnya nggak ada. Ciri utamanya mean kurang dari mean, kurang dari modus, maka ekor panjang ke kiri. Untuk leptokurtik, skewness-nya tidak ada, kurtosisnya K lebih dari 3, puncak runcing. Untuk ciri utamanya puncak runcing, ekor tebal, banyak outlier. Platykurtik, skewness-nya tidak ada, kurtosisnya K kurang dari 3, ciri utamanya puncak gepeng, ekor tipis, data tersebar merata. Untuk hubungan antar konsep, di sini ada skewness dan kurtosis melengkapi analisis distribusi setelah pemusatan pada sisi 2 dan penyebaran pada sisi 4. Ketiganya membentuk gambaran lengkap yang dimana pusat data, maka sebaran data, bentuk distribusi. Jika SK tidak sama dengan 0 atau KAS tidak sama dengan 3, data tidak normal. Perlu uji normalitas sebelum analisis inferensial. Distribusi normal dalam kurung SK sama dengan 0, K sama dengan 3 adalah isyarat banyak uji statistik parametrik dalam kurung uji T ANOVA regresi. Dalam machine learning atau AI, skewness dan kurtosis digunakan untuk feature engineering sebelum training model. Lalu dalam IT monitoring, skewness tinggi sama dengan skewness tinggi, yakni ada anomali ekstrim. Kurtosis tinggi, yakni ada spike mendadak. Jadi itu untuk presentasi atau pemaparan dari tugas mind mapping saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.